Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah, harilah tekad perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat miliarder di Facebook dan di YouTube? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Alhamdulillah hari ini di tanggal 15 Juli 2020, hari Rabu, kita kembali bersama-sama mengikuti seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Dan malam ini edisi spesial yaitu The Power of ATM. Amati, tiru, manut. Dan buat teman-teman yang sudah membersamai kami, jangan lupa untuk ingat selalu untuk membagikan tayangan ini, like, komen, dan tentunya saja share sebanyak-banyaknya agar malam ini kita kuliah miliarder bisa tersampaikan kepada banyak orang. Dan subhanallah hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang perempuan luar biasa, seorang ibu rumah tangga, tapi meraih reward 8,7 miliar. Dan luar biasanya ibu tamatan S3 atau SD, SMP, SMA ini juga sudah punya penghasilan 40 sampai 50 juta per bulan. Untuk itu saya panggil Ibu Haja Fathia Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semua para sahabat miliarder yang hari ini dihadirkan di acara The Seminar The Miracle of Rezeki edisi ke-50 ya, alhamdulillah ya. Edisi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa jadi miliarder Bu Andin. Masya Allah. Bu Andin, saya bahagia banget hari ini menemani Bu Andin, seorang mantan wartawan surat kabar terkenal ya di Pekanbaru dan sekarang sudah jadi miliarder, Masya Allah. Bu Andin, hari ini kayaknya temanya asik banget nih untuk kita kulik habis nih. Soalnya saya tahu konsep formula ini sudah dari sejak tahun 2011. Dan alhamdulillah karena konsep ini juga sudah terlahir banyak miliarder-miliarder baru. Masya Allah. Apa tema kita hari ini Bu Andin? The Power of ATM. Amati, tiru, manut. Amati, tiru.
Bukan ATM mesin-mesin yang ini ya, pencetak uang ya. Iya. Dan Bu Rani, kalau Bu Rani sendiri kalau dengar ATM ingatnya apa Bu Rani? Biasanya. ATM ingatnya ya itu tadi mesin pencetak uang gitu kan. Tapi hari ini ATM itu memang benar-benar juga bisa melahirkan miliarder-miliarder yang rezekinya tanpa batas, Bu Andin. Dahsyat. Dan hari ini pasti kita juga punya tamu yang luar biasa kan, Bu Andin? Iya, dan insya Allah ini tamunya juga seorang perempuan. Jadi hari ini para ladies yang akan muncul, tapi perempuannya juga miliarder, Bu Rani. Beliau adalah seorang mantan bidan PNS, 14 tahun bekerja sebagai bidan di puskesmas, namun hidupnya dari kontrakan ke kontrakan, kemudian dikejar-kejar debt collector, kemudian bangun usaha sebagai punya tukang cuci ya, dia terkenal sebagai tukang cuci, tapi dimarah-marahi. Alhamdulillah kemudian hijrah di bisnis miliarder dan sudah meraih rezeki 6,8 miliar rewardnya dan sudah puluhan juta rezekinya per bulan dan luar biasa sudah umroh hampir tiap tahun, kemudian sudah berhaji plus, sudah keliling dunia dan untuk itu kita panggil Ibu Hajah Mariana dari Madiun. Assalamualaikum, Bu Andin, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bahagia. Wajahnya sumringah banget hari ini malam ini. Ditemani perempuan-perempuan cantik, wanita-wanita yang luar biasa dan sangat menginspirasi saya juga nih buat saya bangkit dan bisa menunjukkan prestasi gitu. Salah satunya adalah Bu Andin dan Bu Rani inilah. Ya, gimana Bu Andin? Kita kulik bagaimana seorang Ibu Mariana ya yang malam ini kita hadirkan ini supaya banyak para penonton atau yang hadir di seminar The Miracle of Rezeki ini benar-benar merasakan percepatan rezeki tanpa batas seperti yang sudah Bu Mariana dapatkan ya Bu Andin ya. Iya, silakan Bu Rani, kita ulik nih perempuan dari kota kecil. Bu Mariana, sedikit nih saya mau tanya. Saya melihat bagaimana percepatan yang terjadi pada diri Bu Mariana ya. Tapi sebelumnya saya pernah lihat merasakan bagaimana seorang wanita mandiri seperti Bu Mariana, mantan bidan gitu kan, tiba-tiba pindah kuadran. Tapi saya yakin prosesnya nggak secepat, artinya cuma dalam waktu 1 tahun gitu. Yang saya tahu tuh Bu Mariana menghadirkan diri sebagai seorang business networking yang mandiri itu harus melalui tahapan-tahapan atau proses-proses ya Bu Mariana. Boleh dong malam ini diceritakan kepada kita nih sukses story-nya Bu Mariana yang notabene asalnya bukan dari kota besar tapi kok bisa jadi miliarder. Kemudian apa yang Bu Mariana lakukan berkaitan juga dengan tema kita di malam hari ini tentang ATM tadi, amati, tiru, manu tadi. Silakan Bu Rani. Proses perjalanan saya di business networking syariah memang tidak mudah. Tapi saya jalani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia, melalui proses yang tentu saja tahapannya tidak ringan gitu. Ketika saya harus mendampingi leader saya yang notabene waktu itu masih suami saya ikutin beliau kemanapun beliau siar, saya hanya sebagai support atau pendukung. Ketika beliau siar, saya hanya duduk di belakang sambil lihat, mengamati beliau apa yang beliau kerjakan. Sambil saya selalu berzikir, berdoa untuk kesuksesan beliau. Tapi di dalam kebersamaan kami, perjalanan kami, mensupport mitra-mitra kami di berbagai daerah, saya selalu menyerap ilmu-ilmu dari leader saya. Saya simpan di memori saya, walaupun saya belum punya kesempatan atau mungkin Allah belum mentakdirkan saya untuk menjalani total di business networking. Tapi saya berharap, saya berdoa, ya Allah, jika Engkau izinkan saya mempunyai mitra, saya akan bina mitra-mitra saya dengan ilmu yang saya amati dari para leader-leader saya. Dan Masya Allah, di dalam perjalanan kami bersiar,
Allah berikan kesempatan itu. Kebahagiaannya tidak bisa saya ungkapkan ketika saya benar-benar total punya jamaah sendiri, saya bina sendiri mandiri, dan Masya Allah ternyata Allah kasih kepercayaan saya bisa mendapatkan reward pribadi. Dan luar biasa, kemudian itu menimbulkan rasa percaya diri kepada saya. Ketika saya punya reward, kemudian saya punya mitra-mitra yang bertumbuh, walaupun mitra-mitra saya waktu itu bukan hanya dari golongan orang berada, bukan golongan orang menengah ke atas, tapi mitra-mitra saya kebanyakan adalah seorang buruh pabrik yang luar biasa, memberikan rasa bangga kepada saya. Bisa mencetak seorang buruh pabrik yang tidak mengenal IT, tidak mengenal waktu itu handphone. Saya bisa membantu beliau mewujudkan impiannya seorang buruh pabrik bisa umroh. Itu yang membuat saya semakin, ya Allah, terima kasih atas kepercayaan ini. Ketika saya harus menjadi seorang wanita mandiri, ternyata Engkau berikan kemampuan kepada saya untuk membina mitra-mitra saya. Dan alhamdulillah luar biasa perjalanan itu. Kemudian saya punya suatu tim yang waktu itu saya bentuk dan saya namakan sebagai tim Sri Kandi. Karena kebetulan mitra-mitra di bawah saya kebanyakan perempuan-perempuan yang mandiri, yang mewujudkan dengan prestasi, dan alhamdulillah waktu itu kami juga bisa mencetak peraih-peraih reward di bawah saya, dan kebanyakan juga perempuan. Gitu Bu Andin. Iya, Bu Mariana, kalau boleh tanya nih, perjalanan menjadi seorang leader besar, membina, menjadi Sri Kandi itu kan tentu tidak mudah. Kalau Ibu ingat, apa masa-masa yang menurut Ibu tuh kayaknya tuh paling bikin Ibu tuh pernah down, tapi kemudian bangkit meloncat lagi? Itu ada nggak? Supaya kita bisa belajar gitu. Iya Bu Andin, saya punya impian besar waktu itu pengen umroh. Dan Allah kasih petunjuk saya untuk menjalankan bisnis networking umroh dan haji pada waktu itu. Saya jalankan kebetulan waktu itu bersama suami, tapi di tengah jalan suami tidak menemukan sesuatu yang nyaman di hati beliau. Akhirnya beliau putuskan berhenti, beliau tidak mau menjalankan bisnis syariah ini, dan Masya Allah, ketika beliau berhenti, ternyata tidak merubah keadaan. Justru kami terjerumus ke dalam hutang-hutang yang semakin menumpuk, dan waktu itu ada titik balik ketika saya didatangin seorang debt collector. 6 bulan kami tidak bayar cicilan, dan saat itu saya hanya bisa menangis. Saya bilang pada suami saya, ketika Papa berhenti, Papa akan menghapus semua impian saya. Ketika Papa berhenti, hutang-hutang kita akan semakin menumpuk. Dan itu bukan solusi untuk kita bangkit. Ayo Pak bangkit. Mama akan berikan support total kepada Papa untuk bisa sukses di bisnis ini. Dan Masya Allah, luar biasa Bu Andin. Alhamdulillah, akhirnya suami kembali bangkit, kembali semangat, kembali menjalankan bisnis networking syariah ini di bawah bimbingan mentor kami yang luar biasa. Dan Masya Allah, ketika suami saya sudah 100% semangatnya, Allah kirimkan, kucurkan rezeki yang melimpah ruah. Dan alhamdulillah impian saya satu persatu bisa terwujud. Gitu Bu Andin, Bu Rani. Masya Allah. Berarti memang setiap leader gitu ya, leader itu kan seorang leader yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, seperti apa yang dilakukan Bu Ana ketika menjalankan bisnis networking yang berhubungan dengan banyak orang. Itu juga pasti ada turun naiknya, up and down-nya. Berarti semua orang tuh pasti akan merasakan seperti itu ya Bu Ana.
Nah, ketika Bu Ana sudah mulai nih, sekarang sudah mulai jalan gitu kan, asetnya sudah mulai terbangun. Apa yang Ibu lakukan kepada tim supaya tim ini juga mengikuti jejaknya Bu Ana untuk menjalankan aksi ATM ini, amati tiru manut ini? Apa yang Ibu lakukan sama tim supaya mereka ayo jalankan ATM ini supaya Bapak Ibu berhasil seperti saya? Seperti apa Bu Ana? Iya, karena saya berawal juga dari kesuksesan saya itu mengamati dulu, Bu. Mengamati apa yang dilakukan leader saya. Saya lihat, saya rekam dalam otak bawah sadar ketika Pak Harun berpresentasi, ketika leader-leader sukses di bawah Pak Harun mendapatkan prestasi, saya lihat apa yang mereka lakukan. Kemudian saya ikutin, sedikit demi sedikit saya ikutin cara Pak Harun membina mitra-mitranya, cara berkonsultasi kepada mentornya, kemudian cara untuk merangkul mitra-mitra yang mungkin pada saat itu down, saya tiru sedikit demi sedikit, saya praktekkan kepada mitra-mitra yang waktu itu memang belum besar, tapi ketika saya telaten membina mitra saya dengan rasa bahagia, dengan rasa ikhlas, kemudian saya manut. Manut itu dalam artian apa yang diarahkan mentor saya, apa yang diperintahkan mentor saya, selama itu baik, dan pastilah mentor tidak akan pernah menjerumuskan seorang leader untuk ke arah yang tidak baik. Saya amati, kemudian saya lakukan, saya tiru, dan saya manut apapun kata mentor, insya Allah baik, maka saya akan lakukan. Nah itu saya saya Bu, transferkan biar teman-teman tuh menular bahwa saya itu seperti ini juga dari mengamati, meniru, kemudian manut mentor. Itu Bu Rani. Bu Ana, saat Ibu melaksanakan yang namanya ATM tadi, tentu ada masa-masa apakah lampeng aja ya Bu? Maksudnya Ibu amati, tiru, manut, terus jalan gitu. Atau ada juga saat-saat Ibu kayaknya nggak bisa. Atau mungkin ketika Ibu transfer nih ke bawah, ke mitra-mitra Ibu di bawah, itu mereka enggak gitu. Nah, apa yang Ibu lakukan? Apa kendalanya dan bagaimana Ibu mengatasinya? Iya, kata manut itu mudah diucapkan, cuman susah kadang untuk diaplikasikan atau dilakukan gitu. Ketika saya harus manut leader saya, mentor saya, yang terdekat adalah Pak Harun waktu itu. Pak Harun tidak pernah memberikan porsi saya ketika selama perjalanan saya bersiar. Pak Harun hanya menempatkan saya pada sisi support sebagai seorang istri, bukan seorang leader. Ketika beliau belum memberikan kepercayaan pada saya hanya ikutin aja. Tapi ketika ada mentor, salah satu mentor, super leader kami, waktu itu ketika beliau datang ke daerah, selalu mengangkat saya, memberikan perintah kepada saya untuk saya memposisikan sebagai seorang leader yang siap membina. Memang tidak mudah. Ketika saya hanya sebagai seorang penonton, kemudian manut, dan harus berbicara di depan publik, tentu saja melalui proses yang tidak bisa kita jalani dengan mudah. Nah, tapi ketika saya yakin akan pertolongannya Allah, yakin kepada mentor saya pasti punya tujuan yang baik, dan alhamdulillah saya bisa menemukan kesuksesan secara mandiri. Gitu Bu Andin, Bu Rani. Bu Ana, berarti Bu Andin, satu yang paling ini. Berarti Bu Ana ini kalau misalnya kita nih ya sebagai seorang leader gitu, sebagai seorang mitra lah ya, sebagai mitra gitu. Berarti kita tuh harus benar-benar berusaha gitu kan ya, benar berusaha siapa sih mentor yang paling benar-benar membuat keberhasilan kita sukses gitu kan. Karena bisa jadi gitu kan, yang namanya manut itu kan harus ada kriterianya kan Bu Andin, bener gak? Betul. Ya Bu Ana ya, berarti kan manutnya itu nggak asal manut gitu, manutnya tuh harus kepada siapa yang akan kita jadikan sebagai sosok orang-orang yang berhasil yang harus kita tiru gitu kan ya. Masya Allah. Bu Ana, boleh tanya dong, kalau sekarang nih dengan posisi Bu Ana saat ini gitu ya, siapa yang paling Ibu ikuti arahannya sebagai tadi aplikasi manutnya tadi gitu loh. Apakah leader terdekat, apakah leader atas, atau mentor miliardernya?
Kalau saya, Bu Rani, dalam urusan bisnis tetap saya mencari ridhonya suami saya. Tapi kalau saya harus menaikkan potensi diri, tentu saja saya harus manut pada mentor yang sudah membuktikan itu miliarder. Tuh. Jadi suami saya juga manut gitu. Manut dalam artian saya harus mendapatkan ridhonya. Tapi untuk mengarahkan saya tetap kepada mentor yang sudah membuktikan miliarder. Itu Bu Rani. Masya Allah. Bu Andin, dahsyat ya. Wanita mandiri miliarder dari Madiun ini keren banget. Gimana Bu Andin? Ya, sekarang kan Bu Ana sendiri sudah jadi peraih reward ya, peraih reward dengan nama sendiri. Kalau kemarin kan masih diembel-embel nama suami, kalau sekarang sendiri. Pertama saya ingin tahu, di bawah Ibu itu siapa-siapa saja sih peraih reward-nya, jadi kita ingin tahu. Yang kedua, bagaimana Ibu mengembangkan leadership-nya gitu. Apa sih tantangannya sebagai seorang leader perempuan dari sebuah kota kecil dan pinginnya tuh mandiri gitu, bukan dibayang-bayangi oleh suami. Iya, Gitu. tantangannya nggak mudah Bu Andin, karena saya kan ada suami saya yang notabene sudah orang paham gitu. Beliau adalah peraih reward terbesar. Pasti dalam pikiran mereka, kalau saya reward, ya iyalah dia istrinya gitu. Tapi saya pengen menghilangkan persepsi itu. Saya juga bisa sukses, saya juga mandiri karena kemampuan saya, bukan karena saya seorang istri dari seorang super leader atau leader besar. Itu Bu Andin, dan alhamdulillah mitra-mitra saya memang belum kelihatan. Insya Allah akan saya bawa nanti di Sakti TV, akan saya buktikan mitra-mitra saya juga menjadi peraih-peraih reward, walaupun beliau semua juga perempuan kebetulan dan kebanyakan dari buruh pabrik. Subhanallah. Ya Bu Rani, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ana, dan tentunya hari ini kita juga punya tamu spesial ya Bu Rani. Betul banget. Ya, malam ini juga kita akan hadirkan wanita spesial. Ini spesialnya spesial yang benar-benar spesial. Karena beliau sudah terbukti ya melahirkan miliarder-miliarder baru. Beliau yang seorang mantan dosen universitas terkenal di Jakarta, yang dulu penghasilannya tuh Bu Andin 5 koma, tanggal 5 udah koma. Tapi ketika akhirnya beliau hijrah ke kuadran kanan menjadi seorang pebisnis networking, luar biasa. Allah takdirkan beliau menjadi salah satu contoh panutan mentor miliarder yang diikuti oleh banyak muslimah miliarder. Dan saat ini dengan penghasilan rezeki yang telah beliau dapatkan selama menjadi seorang pebisnis networking nggak main-main, lebih dari 33 miliar. Dan bahkan penghasilannya sekarang menjalankan bisnis networking di Admina Daily sudah mendapatkan lebih dari 150 juta per bulan. Kayaknya layak banget kalau kita jadikan beliau sebagai mentor miliarder yang harus kita ikuti cara-caranya. Dan kita malam ini akan menghadirkan beliau supaya ilmu yang didapatkan akan menjadi contoh buat kita semua. Kita panggilkan mentor miliarder kita tercinta, yang terhormat, tersayang, Ibu Haja Inkrisa Supartina. Dari kota Yogyakarta, kita panggilkan Ibu Ingkris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang terbaik untuk kita semua dari Kota Gudeg Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertemu dengan Ibu Ingkris ini luar biasa ya. Auranya miliarder. Bu Ingkris, ini kata-kata topik kita hari ini Bu Ingkris tentang manut ya, amati tiru manut. Manut itu kan Bu mudah diucapkan tapi tak mudah dijalankan. Tadi juga Bu Ana mengatakan seperti itu. Menurut Ibu Ingkris, benar nggak Bu seperti itu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep dari amati, tiru, dan manut itu mengacu sebenarnya konsepnya itu kepada kita bayangkan kalau kita berada dalam sebuah tujuannya sama ya, tujuannya sama. Misalnya sedang mau seperti Rasulullah ketika berperang gitu ya, atau kita sedang menuju satu tujuan atau satu pasukan gitu kan mau tujuannya sama. Bayangin
kalau masing-masing orang ini punya cara sendiri-sendiri, masing-masing orang ini punya, semua kan punya senjata nih, namanya juga orang berperang, semua punya senjata. Nah, ketika kemudian tanpa komando, bayangin nggak apa yang terjadi kalau semua saling nembak, nggak tahu jelas arahnya, nggak tahu kemana, akhirnya tujuannya nih ya, tujuannya mau mencapai itu kira-kira tercapai nggak? Kayaknya enggak ya. Nah, itulah yang namanya kenapa pentingnya kita sebut dengan amati, tiru, dan manut. Artinya ketika kita mau mencapai tujuannya yang kita inginkan bersama, atau tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing orang ini disesuaikan dengan tujuan besarnya. Sehingga nanti satu arah mengarahnya ke sana, sehingga pencapaiannya jauh lebih singkat dan efektif. Itu sebenarnya tujuan dari namanya amati, tiru, dan manut, Bu Andin. Biar satu komando ya, Bu. Iya. Dan saya yakin juga Bu Ana menjadikan seorang sosok Bu Ingkris menjadi mentor yang memang pantas kita manut ya Bu Ana ya. Bu Ana. Nah, kalau dari Bu Ana sendiri nih, melihat bagaimana sosok Bu Ingkris itu, apa yang Bu Ana lihat, yang benar-benar Bu Ana terapkan, ilmu-ilmunya Bu Ingkris, kemudian menjadikan muslimah miliarder, 1000 miliarder, itu apa yang Bu Ana lihat dari sosok Ingkris, kemudian Bu Ana manuti apa yang menjadi komandonya Bu Ingkris? Ya, kebetulan Bu Rani, beliau kan juga istri dari seorang super leader. Tapi beliau bisa membuktikan dengan kemandiriannya, beliau punya potensi untuk membina mitra-mitranya. Tidak hanya sekedar mendompleng nama besar, bukan. Bu Ingkris adalah mentor yang luar biasa dengan kepandaiannya, dengan loyalitasnya. Beliau bisa bina, bahkan mencetak miliarder-miliarder muslimah di Indonesia. Itu banget menjadi motivasi saya bisa mencontoh seperti beliau, Bu Rani. Kembali ke Bu Ingkris. Bu Ingkris, apa yang terjadi kalau misalnya gini, leadernya di atas manut, yang di bawah nggak manut, atau kebalikan, leader di atas nggak manut tapi yang di bawah manut gitu. Itu kira-kira bisa sejalan nggak Bu? Atau harus apa yang kita lakukan kalau kita leader di atasnya? Konsep dari ATM ini sebenarnya kan konsep yang terus-menerus kita deliver kepada mitra-mitra agar pemahamannya sama, persepsinya sama. Karena yang ingin dicapai, misalnya kita dalam jangka pendek inginnya mencapai 1000 miliarder. Keinginan 1000 miliarder atau cita-cita 1000 miliarder ini harus kita deliver kepada mitra-mitra, baik mitra-mitra yang masih yang sudah ada maupun yang mitra baru, sehingga ketika dia berada dalam bisnis yang sama, nanti cita-citanya tetap sama. Nah, untuk mencapai 1000 miliarder itu kan harus ada namanya rencana kerja. Nah, rencana kerja ini kan harus kita jabarkan lebih detail lagi, rencana harian, rencana bulanan, rencana tahunan. Selama kemudian semua orang mengetahui bahwa yang ingin dicapai 1000 miliarder, kemudian rencana kerjanya jelas, harian, mingguan, tahunan, kemudian berapa yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan, saya rasa pendeliveran ini yang harus kita harus kita lihat lagi. Kalau misalnya pendeliveran ini terjadi tidak sempurna, maka terjadi yang namanya tidak manut tadi. Tapi selama mendeliver tadi, bahasanya sama, kemudian selalu konsultasi dengan namanya planning, doing, dan control, dilaporkan kembali pencapaiannya tiap bulan sekian gitu ya, seperti orang kerja di kantoran gitu ya kan, ada namanya target pencapaian, sehingga nanti melakukan evaluasi kembali, kemudian nanti apa langkah-langkah selanjutnya. Selama pendeliverian itu sempurna, itu kayaknya nggak ada yang namanya tidak manut. Tetapi kalau itu pun terjadi, nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya dia, saya rasa sih nggak manutnya karena belum sama aja tujuannya. Ketika tujuannya sama, mesti ya pasti manut gitu. Jadi kata-kata manut ini bukan kemudian Anda nggak manut ya, kamu nggak mau jadi ini, enggak sih. Hanya karena penerimaannya saja ketika itu mungkin lagi sensitif atau lagi nggak atau nggak nyambung, sehingga kesannya tidak manut. Saya rasa setiap mitra itu memiliki yang namanya, dan kita harus menghargai, itu pilihan hidup sebenarnya, pilihan dari sang leader
untuk manutnya seberapa persen gitu. Kalau itu sebaiknya gimana sih? Sebaiknya ketika kondisi itu terjadi, seorang leader itu nggak usah terlalu fokus kepada solusi, nggak usah fokus pada masalah itu, tapi fokus aja pada tujuan akhir 1.000 miliarder. Kalau si A nggak manut, biarin aja. Si B nggak manut, biarin aja. Yang penting diri kita manut, nggak lama lagi dia juga ketika kita sendiri berprestasi, orang lain akan manut kok. Itu rahasianya Bu Andin. Luar biasa. Benar-benar ya. Jadi kita nunjukin prestasi dulu ya Bu Ingkris ya, baru orang lain pasti secara otomatis juga akan manut ya. Iya, tadi seperti Bu Ana tadi kan luar biasa. Bu Ana tadinya hanya mengamati, kemudian ketika di dalam dirinya sebagai seorang wanita, udah sekolah tinggi-tinggi, udah kerja, masa sih, dan ada rasa keinginan membantu orang lain, tentu rasa itu akan ada terus di dalam dirinya Bu Ana, sehingga ketika beliau berkesempatan untuk menunjukkan dirinya, mengeluarkan potensi dirinya, ini kalau kita sebut itu adalah potensi diri setiap manusia itu kadang unbelievable yang kita nggak tahu. Sekarang beliau mulai bergerak, ternyata beliau mampu dan beliau menunjukkan prestasi, itu akan menggelora terus gitu. Dan sebagai suami tentu beliaunya juga akan terdorong untuk mengeksplor lebih, karena kalau lebih kaya atau lebih sukses itu kan menolong orangnya juga akan lebih banyak yang akan terbantukan oleh pasangan, kalau kita bilang pasangan atau suami istri atau seorang wanita atau seorang pria itu, kalau dia sudah punya potensi dirinya kebuka, daya menjangkaunya, daya membantunya akan jauh lebih besar gitu. Saya senang banget ada Bu Ana hari ini malam ini. Iya, saya yakin Bu Ana karena melihat Bu Ingkris, jadinya Bu Ana bisa seperti Bu Ingkris, Masya Allah. Bu Ingkris, satu pertanyaan lagi nih Bu Ingkris. Kalau misalnya kita lihat ya bagaimana dengan berbagai macam karakter leader-leader di bawah tim kita gitu kan ya, itu gimana caranya kita melihat ini nih leader udah manut atau belumnya, ada nggak sih Bun indikatornya gitu ya, artinya keberhasilannya itu sampai mana, sejauh mana kita lihat bahwa leader ini sebenarnya manut sama kita atau pura-pura manut gitu. Kan juga ada yang di depan bilangnya manut, tiba-tiba kalau kita lihat evaluasi dari hasil kerjanya tuh kayaknya belum memenuhi ekspektasinya kita sebagai leader, ataupun sebenarnya dia sendiri. Itu ada ukurannya nggak Bun kalau misalnya manut itu dari keberhasilan dicapai oleh tim-tim kita? Kalau dalam bisnis yang enak itu adalah saling ada enjoy ya. Jadi seseorang itu berbisnis itu harus enjoy dan menikmatinya. Dan ketika memang misalnya orangnya ini berkecukupan, kemudian beliaunya tidak ingin atau baru segitu aja yang ingin dia lakukan, ya kita harus menghargainya. Pokoknya dia enjoy menikmatinya. Karena ketika dia enjoy, mungkin saat itu belum banyak kebutuhannya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita memang harus di dalam bisnis itu namanya juga independence business owner, bukan atasan bawahan. Seorang leader nggak boleh marah-marahin jamaahnya gitu. Kamu kok gini, itu nggak boleh. Karena tidak ada tuntutan apa-apa. Hanya kita sentuh dengan rasa seandainya Anda, Bapak Ibu, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberi manfaat kepada orang lain. Berapa banyak pahala yang sudah menunggu Anda? Berapa banyak orang yang bisa Anda bantu? Kalau berapa banyak orang yang hidupnya akan sejahtera jika kita bersedia memberikan yang lebih lagi daripada apa yang tenaga, pikiran, kemudian keseriusan, kefokusan, kemudian doa dan semuanya, ini rasa itu yang disentuh, mungkin dia akan bangun. Tetapi di dalam bisnis networking itu kan harus enjoy, sehingga ketika seseorang belum, kita harus menghargainya. Ini dalam bisnis itu kalau kita sebut dengan knowing your customer. Kenalilah customer Anda, karena customer kita kan ada 3, ada yang konsumen akhir, ada yang memang maunya belanja aja atau berjualan, dan ada yang maunya membangun aset. Ketiga mitra kita ini harus kita hargai, maunya gimana. Kita juga harus bisa melakukan treatment yang berbeda. Jangan terjadi perselisihan hanya gara-gara kita kira dia nggak manut, padahal menurut beliau manut. Nah, indikatornya kalau semestinya dalam bisnis, indikatornya adalah pencapaian beliau di sisi omset. Apakah kita harus juga tahu orang ini maunya mencari omset atau mengejar omset,
keuangan, atau sekedar mau bersosialita, atau sekedar mau aktualisasi diri, atau sekedar pokoknya dapat ilmu. Jadi banyak sekali mitra kita ini, bermacam-macam. Oleh karena itu kita menghindari yang namanya perdebatan. Boleh saya izin saya bacain satu surat ya, Bu Andin dan Bu Rani nggih. Surat ini saya tertarik sekali dari Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal itu surat ke-8 dari Al-Qur'an. Bunyinya begini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya aja. Dan taatlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah atas semua itu. Artinya kita harus bisa menerima dan bersabar. Bersabar sudah kita bahas ya. Bersabar itu bersabar itu adalah mengikuti arus, tidak pelan juga, tidak kencang juga, sesuai dengan arusnya. Jadi sebagaimana mitra kita, itulah yang harus kita kita kerahkan diri kita agar kita bisa mengoptimalkan potensi diri dari para mitra ini agar menjadi orang-orang atau sumber daya yang bisa memberi kemanfaatan lebih kepada orang lain. Begitu Bu Rani dan Bu Andin. Luar biasa sekali ya. Bu Ingkris, kadang-kadang tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pentingnya manut, amati, tiru, manut. Kadang-kadang kan gini Bu, kita sebagai leader tuh kadang-kadang nggak sabar gitu, pingin meloncat lebih tinggi. Kemudian M-nya dirubah Bu, jadi modifikasi. Itu kalau di bisnis networking diperbolehkankah? Atau kira-kira kalau itu dilakukan, apa yang akan terjadi gitu? Kalau di bisnis networking itu satu orang memodifikasi, apalagi leader besar, karena namanya bisnis network itu bisnis duplikasi. Begitu contekannya ini berubah 1 senti, jangan heran nanti mitra-mitra berikutnya ini akan berubah 1 senti, 1 senti, 1 senti. Jadi semakin melebar modifikasi yang terjadi. Dan ya berbahayanya ya nanti caranya berbeda, pencapaiannya beda, sehingga targetnya itu nanti ya kemana-kemana gitu. Enggak, bisa aja sih namanya juga independent business owner, tapi pencapaiannya jauh atau lebih lama, lebih panjang, lebih makan waktu, lebih makan biaya, enggak efektif dan efisien seperti kalau yang terjadi adalah satu ATM, amati, kemudian tiru. Yang diamati adalah HPS dari sang mentor atau sang leader besar. Hatinya bagaimana? Apakah hatinya dibersihkan atau hatinya kecil atau hatinya seperti apa ya? HPS. Kemudian pikirannya yang dianjurkan adalah pikiran yang bersih, pikiran yang besar, jauh ke depan. Kemudian sikap-sikapnya apa? Sikap-sikap yang terbaik, saling memuliakan, saling menghargai, silaturahmi, kemudian nanti akan jaya bersama. Jadi yang diamati kan bukan yang aneh-aneh, yang ditirukan, yang diamati, tiru dan dilakukannya adalah bukan yang aneh-aneh, bukan kemudian manut-manut dalam kalau misalnya suruh terjun masuk sumur terus masuk, kan bukan seperti itu gitu loh. Jadi definisi manut ini yang mungkin harus kita seragamkan supaya tidak liar di dalam berpikirnya kita sendiri yang kemudian kadang-kadang yang namanya manut itu seperti apa. Sekali lagi yang dimanuti adalah cara kerjanya. Kemudian ini sudah tertulis sebenarnya di dalam urutan duplikasi dari yang kita bahas sebelumnya. Pastikan bagaimana tujuan hidup dari sang mentor, tujuan hidup dari sang leader besar. Yang kedua yang kita manuti adalah bagaimana caranya sang mentor menemukan orang-orang sukses dan ilmu yang dikuasainya. Yang ketiga, kita manut bagaimana beliau cara bergaulnya, cara belajarnya, bagaimana cara kerjasamanya, dan cara kerja dari sang mentor atau sang leader besar. Keempat, pelajari, amati, dan manut bagaimana cara beliau mengelola emosinya. Itu yang dimanuti. Yang kelima, bagaimana cerita dan prinsip
prinsip hidupnya. Ini yang dimanuti. Dan yang keenam, bagaimana cara dan strateginya untuk sukses. Setelah itu, bagaimana beliau ini belajar, selalu mengevaluasi, kemudian dipraktekkan, belajar lagi, dan evaluasi. Itu yang dimanuti Bu Andin dan Bu Fatiarani. Masya Allah Bu Ingkris. Saya yakin apa yang tadi Bu Ingkris jabarkan tadi tentang manut tadi ya, itulah yang harusnya dilakukan sebagai seorang leader. Dan pada malam hari ini, Alhamdulillah, terima kasih Bu Ingkris, Bu Ana, yang hari ini sudah memberikan banyak banget inspirasi buat kita semua. Dan saya yakin pasti yang hadir hari ini juga pasti, wah ini loh yang harus saya lakukan, berarti harus manut ini untuk menjadi sukses ya. Dan Alhamdulillah, terima kasih Bu Ingkris, Bu Ana, dan malam ini juga akan kita hadirkan Bapak Ibu semua. Saya yakin juga kita semua pasti memerlukan seorang mentor miliarder yang bagaimana dengan cara kerjanya yang beliau lakukan, kemudian bagaimana tingkat ibadahnya, apa yang beliau lakukan selama ini sudah sesuai nggak sama kita gitu kan, sudah membuat kita nyaman atau belum. Tapi ternyata Bapak Ibu, hari ini kita akan hadirkan sudah ribuan miliarder baru ya, sudah dihadirkan di dalam kehidupan kita. Mentor besar kita, beliau adalah seorang pengarang buku bestseller dari buku bank dan lembaga keuangan. Kemudian beliau juga pernah menjadi cover majalah El Sinta dan menjadi narasumber di berbagai televisi media nasional. Beliau juga menjadi pencipta buku mega bestseller 1 tahun jadi miliarder. Dan tidak kalah pentingnya, beliau juga menjadi seorang penggerak umroh terbesar di Indonesia yang sudah banyak sekali mengumrohkan puluhan orang untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan Bapak Ibu, menjalankan sebagai seorang business networking, beliau sudah meraih reward lebih dari 33 miliar. Dan saat ini Bapak Ibu semua, beliau sedang berupaya mencetak 1.000 miliarder yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita belajar. Kita rendahkan hati kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Kita hadirkan mentor miliarder kita, Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, kaya berkah Pak Juli Irmayanto. Apa kabar Bapak, sehat di Yogyakarta? Alhamdulillah sehat, kaya berkah Bu Rani, Bu Andin, Bu Mariana, dan Bu Inggit. Dan 840 saya doakan Anda, kita semuanya menjadi bagian 1.000 miliarder yang pertama. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Juli, Bapak, malam ini kami bersyukur ya dihadirkan seorang mentor miliarder yang hari ini pastinya kita juga pengen banget nih mendapatkan ilmu-ilmu lagi supaya kami pun bisa menjadi bagian dari 1.000 miliarder yang sedang saat ini Bapak upayakan. Pak, sebelum masuk ke ilmunya nih Pak, kita ke mata mentor dulu. Bagaimana kesannya Pak Juli ya, melihat seorang sosok Ibu Mariana yang kita hadirkan malam ini, beliau yang berasal dari kota kecil di Madiun, tapi ternyata dengan apa yang beliau lakukan, ATM tadi, menjalankan ATM kepada mentor miliardernya, akhirnya beliau juga bisa mendapatkan hasil seperti yang beliau harapkan. Nah, menurut Pak Juli nih sebagai seorang mentor, Bapak melihat seorang sosok Bu Mariana itu kayak gimana Pak? Subhanallah. Bu Ana siap tersinggung enggak? Siap Bapak. Nah, ini kayak sidang ya. Pertama, kalau saya kan profesinya dosen dari tahun 89 Bu Rani. Jadi punya mata, ini orang sukses enggak itu ketahuan dari cara matanya, cara penampilannya. Dulu saya kenal Bu Ana sama Pak Harun itu tahun 2011-an itu. Itu di hotel kecil lah. Bu Ana betul, jadi profesinya masih bidan, Pak Harun adalah tukang cuci ajaib ya, tukang cuci waktu itu. Dia punya mobil kalau nggak salah Suzuki Katana Bu Ana ya. Jadi saya melihat Bu Ana itu orang yang rendah hati. Hanya saja karena beliau orang Jawa yang halus,
beliau tidak memunculkan potensinya waktu itu. Sebenarnya saya banyak mendoakan. Sebenarnya wanita itu kalau digali potensinya kan luar biasa. Kayak Bu Rani, Bu Andi, Bu ini kan sosok yang mandiri ya. Untungnya saja ketika di Syiar Baitullah dulu Bu Ana pernah mencapai 1,4 miliar. Dan Pak Harun kan 2 miliar lebih totalnya. Itu pun belum kelihatan. Ketika saya datang ke Madiun, itu masih seperti duduk manis, dia mengamati saja. Tapi dari pengakuan Bu Ana tadi, ini kalau saya menyimpulkan adalah termasuk beberapa 1,5 bulan terakhir ini kan Bu Ana sering muncul di televisi Sakti ini. Sekaligus mohon maaf ya, mungkin Pak Harun menyaksikan Bu Ana itu ketika tampil di televisi pertama itu betul-betul seperti Opa Anane. Sementara Pak Harun tampilnya seperti raja yang super leader besar, tapi Bu Ana biasa aja karena rendah hatinya. Tapi Bu Ana tampilnya nggak bagus, kita kasih masukan. Sekarang ratingnya Bu Ana itu kalau di kayak di juri itu ratingnya tinggi banget. Dari tidak bisa ngomong sekarang jadi bintangnya di Jawa Timur, mungkin jadi bintangnya nasional. Gitu. Jadi kesimpulan saya, potensinya Bu Ana sebagai sensing itu kelihatan. Sensing itu kan harus punya model. Nah, kalau Bu Ana mau maju kencang rewardnya dapat 1 miliar, 2 miliar seperti Pak Harun, harus punya model wanita terbaik siapa? Bisa contoh Bu Fathia Rani atau Bu Ingkris, atau kemarin ada Bu Oneng, ada masa dulu ada Bu Fathia Rani, ada Miss Dewi. Tapi kalau mencontoh yang terdekat misalnya di Jawa Timur, saya garansi Bu Ana tidak akan naik. Karena plafon rezekinya itu hanya levelnya di Madiun. Nanti yang diduplikasi Bu Mahmudah, Bu Yuha, Pak Eko, yang nggak akan kena berani. Tapi saya yakin Bu Ana dengan izin suami Pak Harun akan menjadi hebat wanita, jadi modeling Indonesia kalau diizinkan sama Pak Harun, kemudian Bu Ana mengembangkan potensi diri menjadi wanita super seperti Bu Rani, Bu Andin, dan Bu Ingkris. Gitu Bu Rani. Ya Allah, amin, ya Allah. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya mau enggak? Kalau nggak mau ya sudah jadi rumah tangga, terima duit banyak. Insya Allah mau Bapak, siap. Ya, Pak Juli, izinkan saya bertanya. Kalau dulu pernah baca bukunya Pak Tung Desem Waringin, itu dia memperkenalkan ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Nah, saya tuh baru belajar amati, tiru, manut itu dari Pak Juli. Itu ilhamnya dari mana? Terus kalau seandainya manutnya itu cuma 50%, 90% atau 10%, itu efeknya seperti apa Pak Juli? Saya kan orang ekonomi Bu Andin. Kemudian background-nya saya kan di dosen. Ketika di dosen itu kan ketika mengajar, misalnya saya mengajar mata ekonomi perbankan, ekonomi manajemen perbankan, ilmu mikro, itu kan punya namanya bukunya apa. Misalnya Samuelson atau apa Dahlan Siamat. Kemudian kan ada SAP-nya. Sekitar 16 pertemuan. Itu harus tidak boleh dosen itu keluar dari SAP-nya, Satuan Acara Perkuliahan. Ketika di kelas boleh membuat modifikasi, caranya boleh, tapi kurikulumnya, materinya sama. Dan di usaha networking itu berbahaya kalau teman-teman para mitra melakukan modifikasi. Tadi Bu Ingkis nyampaikan, yang boleh dimodifikasi adalah cara gayanya, misalnya visualnya, auditornya, kemudian kinestet gayanya Bu Tari, gayanya Bu Andin. Tapi tujuannya harus sama, cara kerjanya sama, kemudian yang itu adalah goalnya. Goalnya adalah tujuan akhirnya apa, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada solusi, tapi pada goalnya. Kalau goalnya pengen 1 tahun jadi miliarder, ikuti planning doing controlling-nya, ikuti saja. Itu Bu Andin. Kalau modifikasi, nanti akan terjadi modifikasi ke belakang-belakang, akhirnya goal yang diinginkan teman-teman sebenarnya tidak akan terjadi. Karena usaha network adalah usaha bisnis duplikasi, yaitu mencontek. Kalau memodifikasi nggak nyontek lagi, buyar. Gitu Pak Andin. Masya Allah. Pak Juli, kalau misalnya kayak saya nih di Jakarta, Bapak di Jogja gitu. Nah, untuk proses manutnya tadi, untuk bisa meniru siapa yang kita tiru, itu haruskah teman-teman itu langsung ke Pak Juli atau ke leader terdekatnya dulu, Pak? Atau ke leader besarnya gitu?
Sekarang sudah dunia itu kan digital marketing, enak banget berani. Pelajari hatinya, pikiran, sikap dari visual dulu. Kalau di dalam menggunakan mekanisme sukses otomatis adalah Bapak Ibu harus sering mendengarkan audio yang disampaikan oleh mentor miliarder, Bu Inggris, Pak Yuli, leader besarnya, didengerin. Kemudian dengarkan, syukur-syukur Bapak Ibu dengarkan berkali-kali di televisi, harus berkali-kali Bu Rani. Karena alam bawah sadar kita ini kalau tidak diisi sesuatu yang baru yang kita ajarkan, Bapak Ibu akan menggunakan informasi masa lalu. Karena otak kita ini kan isinya adalah 2 juta informasi per detik masuk otak kita, yang terdeliver untuk mencapai goal hanya 50.000. Kalau tidak mengikuti terapi miliarder, visualnya nggak diikuti, tidak pernah mendengarkan, ya isinya masa lalu, Bu Rani. Itu berani. Hari ini enak banget, tidak perlu ketemu lebih bagus lagi karena ada energi langsung. Benar. Berarti sebenarnya Pak, namanya untuk manut terhadap mentor itu nggak ada batasan waktunya atau nggak ada batasan ukurannya ya. Selama mungkin bisa jadi, saya belum mencapai apa yang diharapkan, saya harus terus manut terhadap mentor. Karena banyak banget juga leader-leader besar yang sudah merasa besar, sudah merasa hasilnya sudah sudah kelihatan wah gitu. Akhirnya dia itu tadi melakukan cara-cara sendiri tadi. Berarti ada batasan waktunya ya Pak ya? Itu tadi Bu Inggris menyampaikan, kalau networking di Armenia Daily kan ada segmen 3, segmentation, targeting, positioning. Fokusnya pada konsumen akhir, pengguna untuk propolis, ASIHA, atau hijab, atau reseller. Reseller itu adalah beli untuk dijual kembali, dapat margin. Jadi ini kalau mengejar ini juga nggak apa-apa, karena bisa jadi ketemu mitra yang dulu punya kebiasaan untuk menjual, apa-apa dijual, akhirnya ke sini. Satu lagi yang menarik adalah membangun people, membangun aset jangka panjang. Ini adalah membangun jaringan dengan 139 2781 243 729 2187 6561 1968 3 jadi miliarder. Kalau yang ini nggak mungkin berani ngomongin ngapalin. Saya yang ketiga ini pilih mana? Kalau ini adalah kuadran kiri, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau konsumen akhir itu tetap bagus, tapi ini adalah jualan untuk Bapak Ibu harus mencari orang konsumen akhir yang membeli ada khasiat. Ngomongnya tentang red coffee khasiatnya apa, propolis khasiatnya apa, hijab gunanya apa. Banyak ngomong tentang kualitas produk. Ini kelemahannya kalau nanti ada produk yang lebih bagus, ini nggak laku di produk ini. Kalau di direct sellingnya ini kelemahannya Bapak Ibu, kalau tidak ketemu yang mau bisa jual, Bapak Ibu stres ini. Tidak dapat omset, stres yang ini. Kalau ini kita naikkan harus belajar tentang spiritualnya. Bahwa rezeki Allah itu tanpa batas. Rezeki Allah itu suci, mulia, bersih. Caranya biar dapat rezeki tanpa batas gimana? Perbaiki diri kita hatinya. Hati kita bersihkan, kita sucikan, kita luaskan, pikiran harus baik, pikiran harus benar, pikiran jauh ke depan, sikap yang terbaik dari wadahnya diluaskan, berinding ini, nanti kita jadi magnet rezeki berani. Itu spiritual marketing namanya. Ini tidak ada yang daftar nggak masalah. Tidak ada mencapai target, yang penting perbaikan diri dan suatu saat dengan ikhtiar sungguh-sungguh, dengan doa, zikir, usaha dan tawakal, insya Allah pasti Allah jadikan miliarder pada Bapak sekalian. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Pak Juli, sebelum ini kita mau tanya Bu Ana, udah dapat 2 ilmu yang luar biasa nih dari Bu Inggris dan Pak Juli. Apa yang Bu Ana syukuri dan kira-kira mengapa penting banget menurut Bu Ana itu ATM? Iya, Bu Andin, beliau berdua, Bunda Inggris sama Pak Juli, Allah kirim buat saya. Beliau bukan hanya seorang mentor biasa, Bu Andin. Beliau adalah mentor yang luar biasa. Bayangkan beliau seorang S2, tapi mau memberikan ilmunya kepada kita-kita untuk meningkatkan potensi diri agar bisa sukses di bisnis ini. Dan ilmu ATM itu beliau melalui proses yang tidak mudah. Ketika beliau bisa membuktikan keberhasilannya, kenapa enggak kita harus
manut aja, ngikutin jalannya, pasti nyampe pada kesuksesan. Karena beliau sudah tahu jalannya. Makanya saya, Mariana, Bapak, Bunda, saya akan manut apapun kata Bapak, apapun apa kata Bunda untuk menuju kesuksesan. Masya Allah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Melihat sosoknya Bu Ana, kemudian kita berkaca dengan Bu Ingkris dan Pak Juli, rasanya layak banget semua umat Islam di Indonesia harus jadi miliarder ya Pak Juli. Pak Juli, malam Kirani, ini waktu izin tidak terasa sudah sebelum Oh iya Bu sebelum Ingkris, silakan. izin. Saya tuh justru kagum sama Bu Ana. Kekaguman saya, Bu Ana dari desa kecil, dari kota kecil yang mungkin di peta nggak kelihatan. Dan beliau bukan orang sembarangan. Beliau seorang karyawan, pegawai dan punya gaji sendiri. Tapi keikhlasan beliau untuk kemudian melepaskan segalanya, kemudian berada di bisnis ini dan membantu banyak orang untuk bisa sukses, untuk bisa hidupnya lebih baik, untuk bisa ke tanah suci, untuk bisa menggerakkan orang lain berikutnya menjadi jundullahnya Allah. Ini sangat luar biasa. Dan keinginan kuat beliau untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi kaum wanita di daerah dan kaum wanita di pedalaman ataupun kaum wanita dimanapun, ini sangat menginspirasi saya. Terima kasih Bu Ana atas segala yang Ibu berikan kepada kami, kepada mitra, kepada perusahaan, kepada kita semua. Hanya Allah yang bisa membalas semua budi baik Bu Ana, termasuk juga Bu Andin dan Bu Rani, wanita-wanita hebat yang siap bersama-sama berjuang untuk satu mungkin untuk membantu ekonomi keluarga, yang kedua untuk menunjukkan kepada orang lain juga bahwa wanita juga bisa berperan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan di Indonesia. Terima kasih atas semuanya Bu Ana, Bu Rani dan Terima kasih Ibu Bunda, Andi. Bapak. Masya Allah Pak Juli, rasanya pengen lebih lama lagi mendapatkan ilmu yang banyak dari Bu Ingkris, dari Pak Juli. Tapi akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Tapi sebelum itu kami mohon kepada mentor miliarder kita Pak Juli. Saya yakin selaku penggerak umroh terbesar dan Allah sudah angkat derajat Pak Juli yang bisa melahirkan banyak miliarder-miliarder baru. Dan malam ini kami mohon kesediaan Pak Juli untuk bisa memberikan doa terbaik untuk kami supaya kami pun bisa mengikuti jejaknya Bu Ana, mengikuti jejaknya Bu Ingkris dan Pak Juli untuk bisa menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Mohon Pak Juli doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hari ini izinkan Bu Rani, saya cek di yang mengikuti TV Sakti ini ada 840 lebih. Terima kasih pada Bu Hoiria, Bu Onyang Suryati, Bu Aprina, Ibu Siti, Feren, Haji Umroh, Bu Ci Astuti, Bunda Citerep, Yuni, Ibu Enung, Ibu Andika, Januarti Wiji Wastuti, Pak Lukman, Stinga Isoh, Zahro, Ibu Rani, Tri Siarti, Misna, Rining, Husnul, Agus Maryono, Misna, Nevi, Nuning, Aprina, Endang Jamaluddin dari Ambon, Siti Gul dan seterusnya. Ya Allah, kalau melihat data ini, saya yakin tanda-tanda kejayaan kita menjadi miliarder akan dikabulkan sama Allah. Mari para sahabat miliarder yang dirahmati Allah di seluruh pelosok tanah air, bahkan di Hong Kong dan beberapa negara yang melihat tayangan TV Sakti ini, kita berdoa, berzikir. Doa itu intisari dari ibadah. Doa inti dari ibadah. Dan Allah sangat bangga, sangat senang bagi kita yang selalu memohon dengan Allah dengan rendah hati dan kehalusan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah mohon pertolongan. Bayangkan badan kita, bayangkan ibu kita, ayah, istri, suami, anak-anak, semuanya bayangkan wajahnya seperti ada di depan Baitullah semuanya. Di belakang saya ini ada foto Waliullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah jadi presiden kita. Di belakang ada Sultan Panemon Senopati, seorang waliullah dan raja Islam abad 15. Beliau sudah di alam sana. Saya yakin kita semuanya nanti kalau meninggal dunia seperti beliau sudah disiapkan oleh Allah di surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dosa ibu dan bapak kami. Ampunilah segala dosa nenek moyang kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa mitra-mitra kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami, bahkan sahabat-sahabat kami yang tidak pernah menghargai kami, tidak pernah mempercayai kami. Ampunilah mereka, ya Allah. Bahkan mereka kemungkinan selalu merendahkan kami, bahkan sehingga memfitnahnya, ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berjanji, Allah, akan menggunakan sisa umur ini, ya Allah, akan berjuang sungguh-sungguh, akan ATM dengan leader besar, dengan mentor miliarder, akan selalu mengikuti apa yang disampaikan, akan selalu mengikuti apa-apa yang disarankan, hati pikiran sikapnya, sehingga kami akhir tahun ini siap menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin, ya Allah. Ya Allah, kami butuh kaya, kami butuh jadi miliarder, ya Allah, sehingga akhir tahun ini izinkan dengan ridho-Mu, takdirkan kami bisa umroh bersama ibu dan bapak kami,
bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kami, bersama mitra-mitra kami, ya Allah. Hadirkan tahun depan kami bisa ke Baitullah-Mu dengan menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islam yang 5, ya Allah. Pasti Bapak Ibu kami bahagia, ya Allah, saat di akhir tahun ini kami bisa umroh, bisa bertawaf bersama, bisa di depan Baitullah untuk memohon ampun, memohon rahmat-Mu, dan bisa menyentuh kain kiswah, bisa menciumnya, bisa di multajam berdoa, bisa mencium Hajar Aswad, bisa berjalan kaki, berlari-lari ke Bukit Safa dan Marwah, dan bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Rasul, kami sangat rindu, ya Rasul. Kami ingin berziarah makam-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Engkau telah satukan kami membangun kejayaan Indonesia bersama Armenia Deli ini. Kami yakin, ya Allah, dengan ridho-Mu, kami siap menjadi miliarder yang jujur amanah, yang saling tolong menolong, yang saling gotong royong, saling memuliakan dan membahagiakan terutama orang-orang lemah dan orang-orang du'afa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di antara kami pasti suatu saat meninggalkan dunia ini, ya Allah. Pastikan kami ketika meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah, dan meninggalkan anak, istri, suami, meninggalkan rezeki yang subhanallah, sehingga mereka bahagia, bisa ibadah, bisa beribadah dengan yang terbaik. Terima kasih Allah, maafkan kami ya Allah, kabulkanlah kami ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf lahir batin. Yakini Bapak Ibu menjadi pemimpin yang siap menjadi miliarder yang rahmatnya alamin. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Bu Andin. Selamat untuk Bu Mariana jadi wanita soleh yang miliarder untuk Jawa Timur. Terima kasih Bu Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah sama-sama berdoa dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak SPL, kepada Pak Julian Mayanto, kepada Ibu Ingrisa Supartina, dan tentunya kepada Ibu Ana yang menjadi GS kita malam ini. Dan tentunya semua ilmu-ilmu yang tadi disampaikan insya Allah menjadi amal jariah dan insya Allah itu menjadi amalan kami semua. Dan di malam yang luar biasa ini, apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bahwa kita harus ATM, apa yang di ATM-kan adalah pertama cara bergaul leadernya, cara belajar, caranya bersedekah, caranya bekerja, caranya mengelola emosi, dan prinsip hidupnya, kemudian strategi suksesnya. Dan insya Allah besok malam juga akan kembali spesial, akan hadir The Power of Belief, akan menghadirkan tidak saja Ibu Ingresa Supartina dan Bapak Juli Irmayanto, tapi juga menghadirkan seorang psikolog, yaitu Ibu Haida Supriyatin, seorang master di bidang psikolog, dan insya Allah akan berbagi dengan kita bagaimana kekuatan keyakinan bisa mengantar kita menjadi miliarder. Dan saya Andi Novirianti dari Pekanbaru bersama rekan saya Fatia Rani dari Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat miliarder. Insya Allah ini menjadi tempat kita sama-sama belajar, dan pastikan besok kembali bersama kami di TV Sakti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, Sukses, sehat, sehat, kaya kaya, berkah. berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma